Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinatul Habidah dari kelas 3A Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai karakteristik dan model pendekatan dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada karakteristik alat ukur yang baik. Pemahaman tentang alat ukur ini menjadi penting karena dalam praktek evaluasi atau penilaian di madrasah, pada umumnya guru melakukan proses pengukuran. Nah, di dalam pengukuran itu tentu harus ada alat ukurnya atau instrumen yang menjadi salah satu alat ukurnya, baik yang berbentuk tes maupun non-tes. Dan alat ukur tersebut ada yang baik, ada pula yang kurang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat dan sesuai dengan fungsinya. Dan hanya alat ukur yang mengukur sampel perilaku tertentu. Secara sederhana dikemukakan oleh Zainal Arifin tahun 2011 nomor 69 bahwa karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah ada yang pertama, valid, yang artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua, ada reliable, yang artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Yang ketiga, relevan, artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat, representatif, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Yang kelima, praktis, yang artinya mudah digunakan. Yang keenam, diskriminatif, yaitu alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Dan yang ketujuh, ada spesifik, artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang harusnya yang diukur. Dan yang terakhir, yang ke-8, ada proporsional. Artinya, suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Untuk yang selanjutnya, ada ciri-ciri evaluasi yang baik. Bagaimana ciri-ciri evaluasi yang baik? Yaitu evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran ini, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. Yang kedua, evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Yang ketiga, evaluasi langsung dari proses belajar, di mana hal ini dimaksudkan agar proses belajar dapat diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Ciri-ciri evaluasi yang baik ini ada tiga macam evaluasi yang baik ini dikemukakan oleh buku Successful Teaching karangan G. Murcell yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh G. Murcell dan S. Nasution tahun 2003. Jadi, itulah 3 ciri-ciri evaluasi yang baik. Kita masuk yang materi selanjutnya, yaitu yang B, model-model evaluasi. Dari sekian banyak model-model evaluasi yang dikemukakan,
tes dan pengukuran tidak lagi menempati posisi yang menentukan. Penggunanya hanya untuk tujuan-tujuan tertentu saja, bukan lagi menjadi suatu keharusan. Seperti ketika pertama ditampilkan, tes dan pengukuran tidak lagi menjadi parameter kualitas suatu model evaluasi yang dilakukan. Perkembangan lain yang menarik dalam model evaluasi ini adalah adanya suatu upaya untuk bersikap eklektik dalam penggunaan pendekatan positivisme maupun fenomenologi yang oleh Pitton tahun 1980 disebut paradigm of choice. Walaupun usaha ini tidak melahirkan model dalam pengertian terbatas, tetapi memberikan alternatif baru dalam melakukan evaluasi. Selanjutnya ada beberapa pengelompokan model evaluasi yang dikemukakan oleh Syed Hamid Hasan tahun 2009. Nah, dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama. Yang pertama, model evaluasi kuantitatif yang meliputi model Taylor, model teoretik Taylor dan Megure, model pendekatan sistem Alkin, model continence stick, model CIPP, dan model ekonomi mikro. Yang kedua, model evaluasi kualitatif yang meliputi model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Berikut adalah 2 kelompok model evaluasi yang dikemukakan oleh Syed Hamid Hasan pada tahun 2009. Selanjutnya kita masuk ke bab atau materi selanjutnya, yaitu tentang pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan suatu sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen-komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Yang pertama, pendekatan tradisional, yaitu pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan kepada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Dan yang kedua, pendekatan sistem. Pengertian sistem ini sendiri adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem ini dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi, yaitu meliputi komponen kebutuhan dan feasibility atau feasibilitas, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Dan dalam literatur modern tentang evaluasi terdapat 2 pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi. Jadi selain 2 itu tadi, ada lagi 2 pendekatan yang dikemukakan oleh literatur modern tentang evaluasi, yaitu penilaian acuan patokan atau criterion reference evaluation dan penilaian acuan norma atau norm reference evaluation. Artinya, setelah kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru memperoleh skor mentah dari setiap peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah mengubah skor mentah menjadi nilai dengan menggunakan pendekatan tertentu.
Dan yang dimaksudkan itu tadi ada dua pendekatan dalam literatur modern, yaitu yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP, yang sering disebut juga dengan norma absolut. Jika kita ingin menggunakan pendekatan ini, berarti kita harus membandingkan hasil yang diperoleh peserta didik dengan sebuah patokan atau kriteria yang secara absolut atau mutlak telah ditetapkan oleh seorang guru. Untuk yang kedua, penilaian acuan atau PAN. Pendekatan ini membandingkan skor setiap peserta didik dengan teman satu kelasnya. Maka nilai dalam bentuk angka maupun kualifikasi memiliki sifat relatif. Jadi, dalam penilaian acuan, norma atau PAN ini, makna nilai yang ada dalam bentuk angka maupun kualifikasi memiliki sifat yang sangat relatif. Berikut itu tadi adalah beberapa poin-poin penting yang dapat saya jelaskan mengenai karakteristik evaluasi pembelajaran pada bab ini. Sekian dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.